Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati dari Universitas Jember. Video ini dibuat dalam rangka deskripsi diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk pengajuan Serdos 2025. Video ini berisi deskripsi mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan kode KSK 1423 yang diselenggarakan di semester 4. Mata kuliah ini dibebankan 3 CPL, yaitu CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 dari kurikulum program studi nurse. 3 CPL ini diturunkan menjadi 3 CPMK, di mana 1 CPMK di SKS teori dan 2 CPMK di SKS praktikum. CPMK 1 diturunkan menjadi 2 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip di bidang keperawatan anak sehat dan sakit akut, dan sub CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan simulasi keperawatan pada anak sehat dan sakit akut serta keluarganya. Untuk sub CPMK 3 dan 4 merupakan sub CPMK di bidang praktikum, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi-intervensi keperawatan anak dan mendemonstrasikan serta mendesain edukasi kesehatan dengan topik keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah ini berfokus pada asuhan keperawatan dengan respon keperawatan anak dan keluarganya di setiap tahap perkembangan mulai dari anak lahir sampai remaja. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini ada 3 jenis, yaitu untuk sub CPMK 1 di mana mengukur kepemahaman mahasiswa terhadap konsep dan prinsip-prinsip keperawatan anak. Kita menggunakan ujian tulis CBT dengan soal-soal kasus fitnet multiple choice. Untuk sub CPMK 2 yang merupakan turunan dari CPMK 1 juga, kita gunakan penilaian partisipasi aktif sesuai dengan rancangan tugas mahasiswa, di mana pada sub CPMK ini kita menggunakan metode kasus. Mahasiswa diberi penugasan dan melakukan diskusi terkait dengan kasus-kasus asuhan keperawatan anak sehat dan sakit akut yang telah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Untuk persentase di sub CPMK ini, sub CPMK 1 35% dan sub CPMK 2 55%. Pada sub CPMK 3 dan 4 yang merupakan skill lab, kita gunakan metode penilaian ujian praktikum dengan persentase 10%. Pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Wong Nursing Care of Infant and Children dari Hockenberry and Wilson, serta 3S dari tim Pokja SDKI PPNI, dan buku ajar keperawatan anak berwawasan agronursing yang telah kami tim pengajar terbitkan. Buku ini juga merupakan salah satu dari hasil hibah LPMPP di tahun 2020. Untuk pustaka pendukung, ada buku asuhan keperawatan anak dengan penyakit kongenital dan bayi beresiko tinggi, di mana saya juga merupakan salah satu penulisnya bersama dengan dosen peminatan keperawatan anak lainnya. Untuk pustaka pendukung, kami tampilkan ada beberapa hasil riset dan pengabdian masyarakat yang telah kami publikasikan di berbagai jurnal, utamanya jurnal ini ada di jurnal nasional terakreditasi. Untuk media pembelajaran, kami menggunakan hardware dan software. Untuk hardware digunakan dalam rangka membantu mahasiswa mempresentasikan dan juga membantu dosen mempresentasikan pembelajaran seperti LCD dan juga proyektor. Untuk software yang digunakan adalah software-software yang digunakan oleh mahasiswa untuk membuat penugasan seperti Microsoft Word, Canva, dan Corel. Selain media pembelajaran ini, mahasiswa juga didukung oleh beberapa software yang merupakan aplikasi dari Universitas Jember seperti Zoom, Grammarly, Mendeley, dan beberapa akses jurnal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, pada kali ini alhamdulillah kita bisa masuk di pekan ke-12, di mana pada pekan ini kita akan mempelajari tentang topik asuhan keperawatan ISPA pada anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan satu orang untuk dibantu teman-temannya berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama saja terlebih dahulu semoga perkuliahan kita dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dan berdiam. Terima kasih. Adik-adik semua sudah presensi untuk pertemuan kali ini. Bagi yang belum, silakan ada barcode di depan. Kita sambil cek di SFL kita. Baik, semua sudah hadir ya. Mengingatkan kembali bahwa di pekan ke-8 sampai pekan ke-14 kita akan berfokus pada satu CPL, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Proses keperawatan berarti mulai dari asesmen sampai evaluasi. Di mana untuk keperawatan anak JPMK-nya adalah yaitu asuhan keperawatannya kali ini asuhan keperawatan anak sehat dan sakit akut. Untuk mencapai ini kita akan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis serta bagaimana menggunakan komunikasi yang terapeutik dengan memperhatikan aspek-aspek budaya dan semua aspek komprehensif holistik yang mulai dari bio, psikososio dan spiritual. Metode asesmen yang akan kita lakukan yaitu kasus PIPNET, di mana nanti harapannya adik-adik dengan menggunakan kasus ini akan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan asuhan keperawatannya itu dengan pendekatan proses keperawatan yang komprehensif. Kita akan bagi menjadi dua, yaitu 55% partisipasi aktif diskusi kasus di kelas dan 45% ujian tulis CBT seperti pada semester lalu ya. Mirip seperti saat kita nantinya akan uji kompetensi selesai profesi keperawatan. Ya, pekan lalu ada yang masih ingat atau ada kelompok yang kemarin sudah presentasi terkait dengan asuhan keperawatan bagi beresiko tinggi, di mana di dalamnya ada materi tentang asusia, BBLR, dan juga HMD serta RDS, HMD atau RDS. Di sini kita sedikit pemanasan, kita akan menggunakan evaluasi by Kahoot. Tolong disiapkan dulu HP-nya, login. Oke, saya akan bagikan PIN-nya. Baik, sudah banyak peserta yang masuk, kita start. Silakan, kalau ada kasus seperti ini, maka jawaban agar skornya adalah alhamdulillah semuanya benar. Baik, terima kasih adik-adik. Itu sedikit pemanasan untuk kita. Arya, di sini mana Arya? Yang bernama Arya? Oke, aplaus untuk Arya. Apa tujuan atau manfaat kita mempelajari asuhan keperawatan anak pada ISPA? Utamanya di sini adalah karena kita tahu ISPA itu merupakan kasus terbesar pada anak, maka kita akan ikut mengurangi angka kesakitan dan juga kematian pada ISPA. Memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati, sehingga fokus atau hal yang kita pelajari tidak pada asuhan keperawatan kuratif saja, tapi juga pada asuhan keperawatan pencegahan juga. Di sini kita akan menggunakan atau mengaitkan banyak-banyak faktor yang nantinya mungkin akan mempengaruhi untuk kita gunakan di asuhan keperawatan anak sehingga menurunkan angka kesakitan dan juga kematian anak dengan ISPA. Di pekan lalu saya sudah share untuk kasusnya dan kalian sudah membagi kelompok, sudah ada di FMP masing-masing. Serta pagi hari ini saya sudah lihat di FMP semua kelompok sudah mengumpulkan makalah, sehingga kita akan mulai diskusi pada pagi hari ini dengan kelompoknya masing-masing. Semua sudah berkumpul ya sesuai dengan kelompoknya. Baik, kita akan menganalisis kasusnya dan saya akan berdasarkan hasil dari makalah saya akan tunjuk satu orang atau satu kelompok yang nanti akan mewakili mempresentasikan hasil diskusinya. Saya cek dulu di FFP.
Ini dulu penugasannya dan kasusnya, batas pengumpulan kasusnya hari ini. Oke, kelompok atas nama Dina, perwakilan. Ya, baik, saya persilakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih kepada Mas Ira dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Yulianti dengan NIM 23129 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rafika Ali dengan NIM 23-20. Baik, di sini kami merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai kasus ISPM. Jadi kasusnya ada pada pagi hari tanggal 19 Juni 2023 yang nyata seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun membawa anaknya, anak H ke puskesmas Kaprak. Baik, kita jelaskan di modelnya. Jadi ada beberapa permasalahan ISPA, kemudian Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi dengan kelompok lainnya. Kepada mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan, masukan atau mungkin saran, saya persilakan. Ya, baik, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kelompok atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Di sini saya Madina Putri 23-123 izin bertanya kepada kelompok, mengapa kelompok itu tidak mempertimbangkan untuk mengangkat diagnosa utamanya itu bersihan jalan nafas dan memilih untuk mengangkat diagnosa utamanya itu adalah hipertermi. Karena kalau misalkan dilihat dari hasil pengkajian data yang didapat oleh teman-teman itu bahwa pasien itu juga mengalami kesulitan bernafas dan juga sering batuk saat berbaring serta hingga tersedak saat minum. Kenapa kelompok tidak mementingkan untuk mengangkat diagnosa yang berhubungan dengan pernafasan terlebih dahulu? Terima kasih. Terima kasih Madina. Untuk kelompok, siapa yang akan memberikan penjelasan? Silakan. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kenapa kelompok mengambil hipertermia jadi diagnosis utama sedangkan bersihan yaitu dijadikan diagnosis kedua, karena gejala yang paling menonjol itu di mana ibu itu mengatakan anaknya itu demam sudah 2 hari dan anaknya itu lemas. Kemudian anaknya juga gelisah, terus tidak bisa bangun dari tempat tidur, sehingga nanti menyebabkan nafsu makannya itu kurang, terus juga berdampak sama aktivitas yang lainnya. Jadinya memang benar kayak demam itu adalah cara tubuh melawan infeksi. Jadi ketika nanti suhunya terlalu tinggi itu dapat berbahaya pada anak kecil. Misalnya dapat menyebabkan gejala, terus nanti kesadarannya itu hilang kesadaran, kemudian akan juga malah berdampak pada organ tubuh lainnya. Jadi hipertermia itu jadi diagnosis yang utama karena ketika nanti hipertermianya diatasi, maka kondisi umum anak itu stabil. Nah, harapannya anak punya energi untuk batuk efektif secara mandiri. Kemudian jadi intinya itu ditaruh di diagnosis utama karena gejala paling dominan yang dikeluhkan itu adalah demam. Kemudian ada juga resiko yang dapat memperburuk keadaan jika tidak segera ditangani. Terima kasih kelompok. Tadi sudah ditegaskan bahwa pengambilan diagnosa utama karena keluhan utama begitu ya, dan mengingat ada risiko lanjutan yang mungkin ditimbulkan oleh hipertermi. Nah, hipertermi itu juga benar ya, bersihan jalan nafas tidak efektif juga benar. Namun saat kondisi real mana yang harus kita tangani lebih dulu, maka kita kembalikan kepada trias pediatrik emergency. Apa yang pertama adalah airway, breathing, circulation. Maka prioritas utama pada kasus kali ini adalah mana? Airway, ya oke. Maka bersihan jalan nafas tidak efektif atau airway lebih dulu, baru setelah itu hipertermi. Pada kenyataannya nanti di rumah sakit dua-duanya akan jalan bersamaan. Hipertermi, obat juga masuk, non farmakologik juga dilakukan, bersihan jalan nafas juga dikerjakan. Ya, tadi sudah kita lakukan diskusi terkait dengan satu kasus anak dengan ISPA. Kita sudah sepakati bahwa ada beberapa masalah keperawatan yang sering muncul pada anak dengan ISPA, yaitu satu bersihan jalan nafas tidak efektif dan hipertermi. Pada kali ini saya tampilkan ada beberapa intervensi dari hasil riset kami yang sudah kita uji cobakan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi, di mana dari hasil riset ini sudah kita publikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, dan untuk modul manajemen hipertermi pada anak sudah kita ISBN-kan. Berdasarkan hasil riset ini, kita menemukan bahwa
dari dua intervensi yaitu Tepidspong dan kompres hangat, keduanya ini dapat menurunkan hipertermi. Namun ada beberapa kondisi di mana Tepidspong lebih efektif menurunkan suhu pada anak, yaitu pada anak dengan suhu di atas 39 derajat Celcius. Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan kompres hangat, bagaimana melakukan Tepidspong, dan mungkin beberapa tanda bahaya dari hipertermi dan bagaimana penanganan awalnya sudah ada di dalam modul pembelajaran manajemen hipertermi pada anak. Kalian bisa akses di MMP. Saya sudah upload untuk hasil kelompok tadi dan juga medianya, manajemen hipertermi pada anak, atau mungkin kalau kalian ingin melihat fisiknya, kalian bisa mengunjungi ruang baca. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya atau mungkin sesi berikutnya, ada pertanyaan? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadem, saya dengan NIM 23124. Untuk pertanyaan yang saya akan tanyakan yaitu mengapa tadi diagnosa keperawatan defisit pengetahuan itu masih bisa dilakukan, karena yang kita ketahui sekarang di masa teknologi semakin berkembang, untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Sadam atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali tadi pertanyaan dari Sadam. Kenapa muncul defisit pengetahuan di era seperti ini, di mana media sosial itu gampang banget menyebarkan informasi-informasi kesehatan? Nah, berdasarkan dari hasil riset kami, di mana kita melihat secara kualitatif dan juga melalui menggunakan pendekatan family center care, kita menemukan bahwa ternyata latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan itu juga tidak menjamin bahwa kita mempunyai pengetahuan terhadap penyakit tertentu atau penanganannya. Nah, berdasarkan dari hasil riset kualitatif itu, kami melakukan salah satu inovasi teknologi berdasar augmented reality, di mana kita menyediakan media edukasi dengan topik penyakit ISPA pada anak. Kita ubah ke dalam bentuk kartu dan ada scan QR code-nya. Nanti kita akan bisa uji cobakan bersama ya. Untuk aplikasinya saya sudah upload di MMP, silakan bisa diunduh. Lalu nanti kalau misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi ini, mohon maaf ini masih terbatas aplikasinya, kita masih ajukan untuk paten. Namun kalau untuk modul edukasinya kita sudah daftarkan secara HKI. Kalian bisa menggunakan dari media edukasi penyakit ISPA modulnya ini di ruang baca untuk dapat mengakses. Baik, berdasarkan dari hasil riset ini terbukti bahwa dengan menggunakan pediatric augmented reality yaitu PAR tadi, di mana di dalamnya ada media edukasi penyakit ISPA, terbukti bahwa dapat meningkatkan pengetahuan terkait penyakit ISPA dan penanganannya, dan dapat menurunkan kecemasan pada orang tua atau keluarga. Dengan intervensi ini saya harapkan kedua intervensi tadi, hipertermi dan juga intervensi edukasi, kita dapat memberikan sumbangsih terhadap penurunan angka kesakitan dan juga kematian anak dengan ISPA, di mana kita tahu bahwa ISPA ini merupakan penyakit tertinggi di Karesidenan Besuki ini. Kita gunakan animasi 3 dimensi karena sasaran kita tadi ISPA itu adanya di toddler dan prasekolah, di mana pada anak usia tersebut mereka sangat suka sekali untuk gambar-gambar 3 dimensi. Untuk kartunya saya akan bagikan, kalian bisa uji cobakan saat ini. Aplikasinya sudah saya taruh di MMP, silakan kalian bisa uji aplikasinya. Ya, media augmented reality ini sudah kita uji cobakan dan kita lakukan atau kita terapkan pada pengabdian masyarakat. Salah satunya yaitu ada di wilayah waktu itu Gunung Gambir ya. Kita sudah antisipasi dan juga kita sudah lakukan assessment bahwa di sana banyak terjadi ISPA. Untuk pencegahan dari ISPA kita terapkan media tersebut. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin meminta salah satu mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, silakan yang sudah angkat tangan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Nurse. Mohon izin menyampaikan bahwa kesimpulan materi pada hari ini yaitu di mana ISPA pada anak itu merupakan masalah pada sistem pernafasan dan masalah keperawatan yang sering muncul atau dapat diangkat itu
Ya baik, terima kasih Mbak Wahyu, silakan duduk kembali. Ya, tadi kita sudah belajar tentang asuhan keperawatan anak dengan ISPA. Kali ini kita coba evaluasi hasil pembelajaran kita. Di depan ada soal dari anak dengan ISPA, silakan dibaca dulu dan dijawab untuk diagnosis keperawatan prioritasnya, apakah A, B, C, atau D, atau E. Ya, silakan ada yang mencoba untuk menjawab. Terima kasih teman-teman. Pertama saya mau sampaikan izin jawab terkait dari masalah perawatan prioritas menurut saya itu usia jalan nafas tidak efektif karena pasien memerlukan batuk dan pilek sejak 3 hari yang lalu. Terus karena sebenarnya juga nafsu makan berkurang, lalu terlihat sesak napas dan saat dilakukan pemeriksaan fisik frekuensi nafas 50 kali per menit dan terdapat retraksi di dada dan terdengar suara berhenti. Dan mengacu pada trias pediatrik tadi, salah satu prioritasnya yaitu yang pertama itu energi. Baik, terima kasih Saiful ya atas jawabannya. Kita coba lihat sebenarnya apa yang bisa dilakukan atau tahapan untuk bisa menjawab soal seperti ini. Pertama adalah kalian menentukan data normal dan abnormal. Mana dalam kasus ini data yang normal dan mana yang abnormal. Perlu kalian garis bawahi dulu yang tidak normal. Setelah itu kalian kelompokkan. Data ini lebih condong ke masalah keperawatan yang mana gitu. Setelah dapat masalah keperawatannya, perhatikan juga masalah keperawatan lain. Khawatirnya apa? Seperti tadi, ada hipotermia, ada pengecohnya. Setelah kita menemukan apa saja masalah keperawatan yang ada dalam kasus ini, maka kita lakukan prioritas. Mana yang lebih utama dibandingkan masalah keperawatan lainnya. Terima kasih adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang asuhan keperawatan pada ISPA, dan untuk soal-soal pengayaan lainnya sudah saya upload di FMP. Kalian bisa mencoba untuk mengisi secara mandiri ya, mengerjakan. Untuk pertemuan berikutnya kita masih di dalam sistem pernafasan. Kita akan membahas aspek pada anak dengan pneumonia. Ya, alur tahapan dari mata pembelajarannya masih sama seperti tadi. Kita akan diskusi kelompok. Setelah itu akan ada penjelasan materi dan terakhir kita ada kuis. Untuk kelompok silakan, aturan takarannya masih sama. Kita beri batas waktu seminggu untuk mendiskusikannya. Kita akan bertemu di pekan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Tidak ada? Ya, oke. Terakhir dari saya, ada yang ingin saya sampaikan adalah setiap anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang menjadikan hidup kita bermakna adalah saat kita menjadi bagian dari tumbuh kembang orang lain dalam hal kebaikan. Saya harapkan meskipun itu hal kecil, tapi kita bisa memberikan kebaikan pada orang di sekitar kita, itu akan sangat lebih bermakna. Saya minta tolong satu orang mungkin untuk bisa membantu untuk dipimpin berdoa sebelum kelas ini ditutup. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Semoga nanti ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dan berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup kelas pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.